Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wa syarifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani bima fi ulumihima fit taraini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, para mitra Suara Kiri FM dimanapun panjenengan semuanya berada saat ini, utamanya kepada para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Gresik, Surabaya dan sekitarnya, para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya, para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya, serta para mitra Suara Kiri yang berada di wilayah Probolinggo dan sekitarnya. Juga tidak lupa kepada saudara-saudara saya yang berada di perantauan di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Hong Kong, atau mungkin yang berada di Saudi, dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan selalu sehat, oleh Allah diberikan rezeki yang luas dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang baik ini kembali kita semuanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah tetapkan iman dan Islam kita lengkap dengan kesehatannya, sehingga kita semuanya bisa bertemu, bersua, walaupun lewat udara, melalui satu aktivitas yang sangat mulia, insyaallah, majelis taklim yang dikemas dalam acara Mutiara Fajar pada pagi hari ini, yang disiarkan melalui radio kesayangan kita, Suara Kiri FM. Semoga pertemuan ini nanti menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi majelis yang dibarokahi oleh Allah ta'ala. Oleh karenanya, para mitra Suara Kiri, di awal pertemuan ini mari kita sama-sama berdoa, memanjatkan permohonan kepada Allah, seraya membaca suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada Mbah Syekh Thohir Al-Jazairi, pengarang dari kitab Jawahirul Kalamiyah ini. Semoga karya beliau yang kita kaji menjadi amal jariah, menjadi amal kebaikan beliau di alam barzah. Sementara kita semuanya yang menjadi santri beliau, mudah-mudahan kita semuanya menjadi santri yang manfaat ilmunya, yang barokah pengetahuannya. Kita mengkaji ilmu Allah melalui kitab
Jawahirul Kalamiyah, yang di dalamnya membahas tentang usul-usul akidah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keyakinan kita. Semoga tidak saja menjadi tambahan wawasan, tapi juga menjadi hikmah yang mampu membangkitkan kesadaran kita melalui kajian ini. Semoga para mitra Suara Kiri melalui bacaan suratul Fatihah kita, seluruh para mitra Suara Kiri FM yang saat ini sedang sakit, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari penyakitnya, dipertemukan obatnya sehingga kembali seperti sedia kala bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Semoga para mitra Suara Kiri yang saat ini susah, ya, sedang dilanda persoalan-persoalan mungkin, Allah berikan solusi yang terbaik, memberikan kebahagiaan, memberikan keindahan-keindahan, sehingga hidup kita semuanya menjadi lebih produktif dan bermakna. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat kepada orang lain, itu yang terbaik. Para mitra Suara Kiri, semoga dengan bacaan suratul Fatihah putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah, urusan di dunia, urusan di akhirat. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Khassah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina fi hadzal makani wal majlis. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baiklah para mitra Suara Giri FM, mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi apa iku asyratus saati, piro-piro tandane kiamat. Para mitra Suara Giri, kapan hari kita telah membahas bahwa kiamat itu adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib kita yakini adanya. Nah, sekarang dibahas apa sesungguhnya tanda-tanda kiamat itu. Asyratus saati utawi tanda-tandane dina kiamat, ai al alamatu wat dalatu ala qurbi qiyamiha jiddan. Al alamatu piro-piro tandane, piro-piro tondo, adalatu kang nunjukaken ala qurbi qiyamiha ing atase tambah parke anane kiamat jiddan, kelawan segera, ya. Umurun minha, umurun utawi pira-pira perkara minha saking dalail utawa saking alamah. Ad-dajjalu, ya, rupane dajjal. Jadi dajjal, munculnya dajjal itu menjadi tanda dari datangnya hari kiamat.
Nah, pengertian dajjal itu dimaknai dua hal. Nah, makanya dijelaskan. Yang pertama yaitu pengertian dajjal dalam pengertian yang jelas, ya, dalam pengertian yang tekstual, kira-kira begitu. Dajjal itu dalam pengertian yang zahir, ya, lebih tepatnya yang zahir. Apa sih dajjal itu? Wa huwa utawi ya dajjal iku rajulun wong lanang awaru kang duwe meripat siji yakhruju kang metu fi khiffatin ing dalem melanggar minad dini ing dalem minad dini saking agama wa idbari lan ngedoi minal ilmi saking ilmu wa yudda'i lan mengakui sapa ya dajjal al uluhiyata ing dadi pangeran wa yudhiru lan nampakaken sapa ya dajjal ba'dal ajaibi ing pira ing sebagian keajaibane dajjal wayat tabi'u lanut burani sapa ya wong wayat tabi'u lan bunut bureni lan mengikuti hu ing dajjal sapa man wong kana kang ana sapa ya man dhaifal imani iku kang apes imane wal yaqini lan keyakinane. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, salah satu dari tandanya kiamat itu adalah munculnya dajjal. Ini sudah sering kita dengar. Nama dajjal itu sudah sering kita dengar. Jadi dajjal itu tidak akan turun ke bumi ya selama bumi ini masih lama kiamatnya. Tapi kalau dajjal itu sudah turun ke bumi berarti kiamat itu cuman menghitung hari sebentar lagi. Lah, ada dua makna dajjal. Yang pertama adalah dajjal itu sebagai bentuk sosok seseorang. Jadi sosok makhluknya Allah yang merupakan berjenis manusia yang digambarkan bahwa dajjal itu manusia laki-laki yang matanya satu yakhruju fi khiffatin yang keluar dari nilai-nilai kebenaran. Jadi dajjal itu adalah sosok seorang manusia yang melanggar aturan-aturan Allah, yang melanggar aturan-aturan manusia. Jadi sukanya itu membuat keonaran, sukanya itu membuat yang berbeda, dan berbedanya itu salah dari sisi syariatnya Allah. Minad dini saking agama. Itu yang pertama, ciri-cirinya. Ciri-ciri pertamanya adalah a'waru, ya, bermata satu. Ciri keduanya dajjal itu adalah selalu mengajak menjauhi agama. Ya, menjauhi agama itu bagaimana? Ya, kalau kita diperintahkan iman kepada Allah, bertauhid hanya Allah Tuhan kita, maka dajjal bertolak belakang dari itu. Ya. Jadi selalu bertolak belakang, mengajak melanggar agama, melanggar syariat-syariatnya Allah. Wa idbarin minal ilmi, dan menjauhi ilmu yang baik.
Jadi ada orang yang ingin menuntut ilmu kebaikan, malah tambah dihalang-halangi agar manusia menjadi tidak pinter, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama. Nah, ini sehingga Dajjal itu akan bisa leluasa untuk menyebarkan keinginan-keinginannya, karena misinya Dajjal itu menggelincirkan manusia dari kebenaran agama. Bahkan targetnya adalah bagaimana pada umumnya manusia itu copot imannya. Na'udzubillah. Itu. Kemudian yang ciri ketiga, wayadda'i al-uluhiyata. Ciri berikutnya, Dajjal itu selalu mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah ini. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dengan segala kehebatannya tentunya. Dan memang Allah memberikan ya kehebatan atas izin Allah kepada Dajjal itu, sehingga kemudian dia menyebarkan pengaruh karena kehebatannya itu, bahwa dialah Tuhannya, itu dia. Naudzubillah. Memang targetnya tadi adalah menjerumuskan, mencopot keimanan manusia. Itu. Kemudian ciri utamanya lagi adalah wa yuzhiru ba'dal ajaibi. Jadi dia menampakkan keajaiban, sombong berarti. Dia itu selalu sombong, selalu menampakkan kehebatan yang dia miliki, sehingga orang lain takut, sehingga orang lain tunduk kepadanya. Wa yattabi'uhu man kana dha'ifal imani wal yaqin. Cirinya berikutnya adalah selalu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang dhaif imannya, yang lemah imannya, lemah keyakinannya. Jadi dipengaruhi untuk dia tergelincir dari agama yang benar. Sebaliknya, dia berusaha untuk mengikuti dia. Dia di Dajjal itu berusaha agar para manusia itu mengikuti dia, mengakui dia sebagai Tuhan, mengakui kehebatan-kehebatannya, begitu. Dan dia tidak segan-segan untuk menyiksa orang yang ada di hadapannya bila mana orang itu tidak tunduk kepadanya. Jadi kalau ada orang beriman kepada Allah, lalu kemudian dia ajak untuk mengikuti atau meyakini bahwa dia itu Tuhannya, terus orang itu menolak, maka orang itu akan dibantai dengan cara yang sadis. Naudzubillah. Jadi ngeri sekali para mitra suara kiri. Maka dalam riwayat itu, orang-orang yang ketemu dengan hari kiamat itu adalah orang-orang yang terindikasi kurang baik, terindikasi tidak baik. Mengapa? Karena dunia ini tidak akan kiamat sebelum atau selama masih ada kebaikan-kebaikan agama. Begitu. Sehingga kalau kemudian kiamat itu tiba, ya karena manusia saat itu memang sangat luar biasa, meninggalkan ajaran Allah sudah. Menjadi orang-orang yang lacut, menjadi orang-orang yang maksiat, sudah tidak pernah lagi jauh dari agama sudah. Maka kita berharap kita memohon agar tidak sampai kita ini diselamatkan dari suasana-suasana yang mengerikan itu. Karena digambarkan pada saat itu banyak orang yang kemudian mengikuti ajarannya si Dajjal dan meninggalkan kebenaran keyakinan iman kepada Allah itu. Siapa itu? Yaitu mangkana dhaifal imani wal yaqin. Orang-orang yang imannya dhaif, imannya lemah, keyakinan orang itu rapuh.
Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, kita ini sebagai orang tua harusnya kita risau terhadap anak-anak kita yang agamanya itu tidak baik, agamanya tidak dalam posisi kemampuan beragamanya itu kurang. Ya, ini kita harus, orang tua kita ini harus risau, kita ini harus khawatir. Sebagaimana Nabi Yakub yang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah itu cukup risau Yakub itu ketika akan wafat, ketika akan meninggal, beliau sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah ketika bapak nanti sudah benar-benar meninggal dunia. Nah, itu kerisauan seorang ayah. Tidak saja ya yang disembah, tapi sesungguhnya yang kita risaukan itu tidak hanya masalah penyembahan, tapi masalah bagaimana kemampuan agamanya. Karena kemampuan beragama yang tidak baik itu bisa mengkhawatirkan, mengancam posisi keimanan anak-anak kita. Jadi bolehlah anak-anak kita ini kita persiapkan untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang yang profesional, ahli di segala macam. Ya, boleh kita siapkan untuk itu. Tapi jangan lupa dasar-dasar agama itu sudah harus kita kuatkan kepada anak-anak kita. Apalagi juga sekarang banyaknya pengaruh dari media sosial mengenai upaya-upaya ya pemurtatan yang seringkali terlihat secara masif. Situs-situs tertentu yang memang sengaja itu dibuat dalam rangka dengan pendekatan rasio. Maka anak-anak muda itu dipengaruhi agar keyakinan mereka menjadi pudar. Misalnya tentang keimanan kepada Allah. Ya, sejak awal anak-anak kita itu kita bangun nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah sejak TK, MI, SD ya, SMP, SMA. Ternyata di perguruan tinggi ketika anak-anak itu sudah bisa berpikir, maka suguhan menu yang mudah difahami oleh anak adalah pendekatan-pendekatan rasional sekuler, rasional yang sekuler. Misalnya dengan cara bahwa bertuhan itu tidak logis gitu. Ini contoh ini dalam upaya pemurtatan atau setidaknya mementahkan keyakinan. Jadi digempur melalui keyakinan-keyakinan itu, melalui pendekatan-pendekatan rasional. Bahwa yakin pada Tuhan itu gak rasional. Bagaimana rasional? Wong gak ada wujudnya, gak ada bentuknya. Anda mau nyembah siapa? Wong gak ada. Nah, coba minta, coba berdoa. Apakah ada respon tertentu dari doa yang Anda lakukan? Nah, ini cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam rangka untuk menggempur keyakinan-keyakinan anak-anak muda kita. Maka kita sebagai orang tua harusnya waspada terhadap gempuran-gempuran itu. Kita mestinya risau sebagaimana Nabi Yakub tadi itu. Apa jadinya anak-anak kita ini? Setelah nanti ya kita semuanya sudah wafat. Makanya dalam sebuah majelis saya pernah menyampaikan kepada para jamaah. Ada sebuah masjid yang luar biasa, besar, jamaahnya menyenangkan, jumlah jamaahnya banyak, rajin mereka beribadah. Saat itu saya sampaikan kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk beribadah di masjid kita ini.
masjid ini cukup besar tapi jamaahnya luar biasa. Ukurannya sholat subuh saja sudah segini banyaknya. Manalah sholat maghrib, manalah sholat Jum'ah. Memang betul, ini masjid luar biasa, jamaahnya menyenangkan. Saya coba mengulik, kita sekarang boleh bersyukur, boleh senang, boleh bangga, ya boleh berbahagialah bersama dengan komunitas jamaah yang sekian besarnya. Tapi mari kita tengok 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, apakah masih bertahan jamaah yang sekian banyak ini, yang mampu memakmurkan masjid kita saat ini seperti saat kita sekarang ini? Jawabannya adalah bagaimana generasi kita. Kalau kita berhasil dalam rangka untuk membuat atau membangun keyakinan, keimanan, mendidik mereka dengan pengetahuan-pengetahuan agama yang benar, yang mapan, maka sesungguhnya kita ini menyiapkan kader dan generasi sehingga memastikan bahwa masjid kita ke depan 50 tahun yang akan datang, eksistensi masjid ini masih seperti ini. Tapi ketika kita dalam tanda kutip gagal dalam menanamkan nilai-nilai akidah, ketika kita kemudian tidak tertarik untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, maka jangan berharap masjid ini masih tumbuh berkembang seperti saat ini. Na'udzubillah, bisa jadi nanti itu menjadi berubah. Kan ada tuh masjid yang berubah menjadi diskotik, menjadi night club. Ya, na'udzubillah, kita sama sekali tidak menghendaki itu. Tapi jangan hanya bilang tidak menghendaki tanpa kita mempersiapkan generasi yang baik, generasi yang memiliki nilai keimanan yang kuat. Bahwa ke depan generasi kita ini akan berhadapan dengan tantangan-tantangan zaman yang sudah sangat luar biasa mengancam kepada stabilitas keimanan anak-anak kita. Belum lagi fenomena Dajjal tadi itu, ya, yang akan muncul menjadi sosok yang sangat agresif dalam rangka mengkampanyekan murtad itu, mengkampanyekan syirik. Bagaimana tidak syirik? Wong dia mengklaim dirinya sebagai sosok manusia yang layak dituhankan kok. Nah ini, jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, itulah sosok Dajjal di akhir zaman nanti yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang melihat, memaknai Dajjal itu adalah ya sebuah prototipe kehidupan. Adalah sosok manusia atau sosok tidak hanya manusia, sebuah keadaan, kekuatan tertentu. Nah, jadi kekuatan tertentu yang ternyata memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Dajjal itu. Kekuatan apapun itu, kekuatan ekonomi, kekuatan apa saja, kekuatan seseorang atau sekelompok orang yang memiliki karakter yang tidak jauh dari karakter-karakter Dajjal tadi itu. Apa itu? Yakhruju fi khiffatin, yang selalu menggelincirkan sendi-sendi akidah manusia. Dia punya kekuatan ekonomi misalnya, ya, kekuatan pengetahuan misalnya, sehingga dengan kemampuan profesinya dia mampu mempengaruhi orang untuk menjadi orang yang tidak baik, meninggalkan nilai-nilai agama, kemudian mengabaikan nilai-nilai keilmuan agama, hal-hal yang mengarah kepada pemahaman Islam yang baik, yang benar, yang kuat, itu secara perlahan digeser-geserkan sehingga generasi ke depan tidak lagi mengenyam nilai-nilai kebenaran ilmu agama ini. Bahkan kekuatan-kekuatan tadi itu, jadi tidak hanya seorang Dajjal ini, tapi satu sistem kekuatan yang kemudian
membuat propaganda seolah-olah dia yang berkuasa dan menjadi Tuhannya. Nah ini, itu adalah kondisi di mana fenomena hari akhir yang kemudian digambarkan dengan Dajjal tadi itu. Tapi insya Allah sekarang ini kita masih aman insya Allah. Di mana memang gelombang kemaksiatan itu cukup masif akhir-akhir ini. Tapi gelombang penahanan atau menahan atau menahan gerak laju dari kemaksiatan itu ya cukup kuat juga. Jadi masih imbang. Insya Allah kalau sekarang ini ya belum masif lah. Ya. Jadi fenomena Dajjal dalam pengertian sosok individu maupun sosok komunitas itu atau kekuatan itu tadi insya Allah ya masih belum. Ya masih belum karena adanya imbangan, adanya komunitas yang imbang, yang ini kemudian menahan laju keinginan kelompok yang ingin menggelincirkan imannya manusia tadi itu. Jadi insya Allah ya masih aman insya Allah. Ya kita ini alhamdulillah ya bersyukur, apalagi kita hidup di Indonesia ini dengan Pancasila kita, dengan Undang-Undang Dasar 45 kita ini, yang walaupun kita bukan negara Islam, tetapi nilai-nilai keislaman dipastikan, ya, dilindungi oleh undang-undang. Ya, berbagai macam kekuatan yang ingin menggelincirkan, misalnya yang melakukan upaya-upaya menggelincirkan agama, menggelincirkan penganut Islam ini kepada keyakinan-keyakinan yang tidak benar, mereka masih dibelani oleh kekuatan lain. Bisa MUI kita bergerak, bisa Ansor dan Banser kita bergerak, bisa ormas-ormas Islam kita bersuara, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad dan yang lainnya. Itu adalah organisasi sosial keislaman yang sesungguhnya menjadi benteng dari ketika akan ada perlawanan-perlawanan dari kekuatan-kekuatan yang nanti menggelincirkan akidah manusia. Makanya saya katakan insya Allah masih aman ini, insya Allah. Jadi ya mudah-mudahan saja para mitra Suara Kiri, ya, kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga fenomena atau sosok yang disebut Dajjal tadi itu mudah-mudahan masih belum ada di kita ini. Adalah hal yang maklum ketika terjadi penyimpangan atas sekian gelintir orang, itu hal yang maklum, tapi kan belum masif, ya. Karena di dunia ini jangan pernah berharap tidak ada keburukan, tidak ada penyimpangan. Wong kita masih hidup di dunia kok. Jadi keburukan-keburukan, fenomena pelanggaran terhadap agama itu kita lihat sebagai sesuatu yang maklum, yang wajar. Nah, makanya kita berusaha untuk membentengi itu. Sehingga setiap kali ada gerakan-gerakan yang kekirian, katakan begitu, gerakan-gerakan maksiat, selalu kemudian ada pihak-pihak yang membela, pihak-pihak yang menentang, sehingga menjadi perlawanan, sehingga kemudian laju dari kemaksiatan itu tidak semakin binal dan masif. Jadi itulah yang saya katakan tadi itu, alhamdulillah, apalagi negara kita ini melindungi betul terhadap upaya-upaya itu. Alhamdulillah, ya, dengan prosentase, ya, agama Islam di Indonesia ini kan terbesar di seluruh dunia. Itu cukup menjadi benteng atas adanya fenomena-fenomena dajjalisasi, kira-kira begitu. Fenomena yang menggelincirkan akidah itu. Tetapi para mitra Suara Kiri, kita tidak boleh hanya terpancang atau terpaku mangu, ya, dengan kondisi itu.
kita juga harus berupaya untuk membentengi anak-anak kita. Sekali lagi kalau sekarang ini kita masih ada perlawanan-perlawanan. Ketika ada gerakan-gerakan yang maksiat secara masif, masih ada pihak-pihak yang melawan. Kekuatan-kekuatan Islam yang saya sebutkan tadi itu, dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari yang lainnya, itu pasti mereka akan menjadi benteng kekuatan. Kita tidak boleh hanya terlena dengan itu. Yang lebih penting lagi adalah kita melihat bagaimana 10-50 tahun yang akan datang. Maka jawabannya adalah generasi kita. Maka para mitra Suara Giri, saat ini boleh kita memimpikan anak-anak kita menjadi seorang dokter. Boleh memimpikan anak-anak kita ini menjadi seorang yang memiliki jabatan tertentu, yang sukses dalam karirnya, yang akan menjadi polisi, yang akan menjadi TNI, yang akan menjadi seorang politikus, yang akan menjadi seorang advokat, apa saja boleh memimpikan itu. Tapi jangan pernah kemudian kita mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Karena itu yang nanti kemudian akan memunculkan komitmen mempertahankan nilai-nilai kebenaran atas anak-anak kita pada saatnya nanti. Nah, apa jadinya kalau mereka itu menjadi seorang yang pintar ke depan, menjadi seorang teknokrat, menjadi seorang birokrat, tapi tidak memiliki nilai-nilai keimanan, tidak memiliki komitmen beriman yang kuat, maka mereka akan berasimilasi nanti, akan menyatu dengan kekuatan-kekuatan Dajjal dalam tanda kutip tadi itu. Kalau mereka tidak kita bentengi dengan nilai-nilai keimanan. Sekali lagi para mitra Suara Giri, mari kita bentengi generasi kita ini dengan pendidikan agama. Kita pondokkan anak-anak kita ngajikan bagaimana mereka itu Al-Qur'annya, bagaimana mereka itu memiliki karakter akhlak yang baik. Itu yang mestinya kemudian harus benar-benar menjadi pikiran kita saat ini. Jangan hanya gara-gara anak kita kepengen jadi penyanyi, anak kita kepengen jadi macam-macam tadi itu, lalu kemudian mengabaikan nilai-nilai pendidikan agamanya. Semoga saja ke depan generasi kita ini adalah generasi yang unggul dalam keimanan, unggul dalam imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang pertama. Wa minha lan iku setengah saking alamah utawa asyratu. Jadi tanda-tanda tadi itu. Zuhuru dabbatin, munculnya dabbah, munculnya hewan, binatang melata, minal ardi saking bumi. Tu'allimu kang maringi tondo sapa ya dabbah annasa ing menungso fi wujuhihim ing dalem pira-pira wajahe dabbah. Faman mongko sapane wong kana kang ana sapa ya man iku mukminan mukmin, ja'alat mongko dadi apa ya dabbah lahu maring man alamatan ing tanda yu'rafu kang den weruhi, kang den kenal biha kelawan tanda annahu ing satemene wong iku mukminun mukmin. Waman lan sapane wong kana kang ana sapa ya man iku kafiron kafir, ja'alat mongko dadi apa ya dabbah lahu maring wong alamatan ing tanda yu'rafu kang den kenal biha kelawan alamah annau sak temene wong iku kafirun kafir. Wa tu'allimu wa tukallimu lan iso nyeritakno sapa ya
dabah annasa ing menungso bi ahwalihim kelawan piro-piro keadaane wong. Jadi para mitra Suara Giri rahimakumullah. Tanda yang kedua ya dari adanya kiamat nantinya itu adalah munculnya dabah. Dabah itu adalah sosok hewan melata yang tumbuh dan muncul dari muka bumi ini. Yang itu menjadi tanda ya. Menjadi tanda ya dari keberadaan semakin dekatnya hari kiamat ini. Nah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Dabah ini juga sama ya kurang lebihnya dengan Dajjal dan jadi dia berusaha ya untuk menjadi tanda-tanda kehancurannya bumi ini. Jadi tanda-tanda dari kehancuran bumi ini melalui bahwa dia berusaha agar untuk menunjukkan identitas ya, untuk menunjukkan identitas. Jadi sekarang ini kan ketika banyak orang ya, ada banyak orang yang kadang-kadang malu terhadap identitas kemukminannya, identitas kemuslimannya. Dia pada umumnya lebih senang, lebih bangga kalau dikenal sebagai seorang yang keren, yang macho. Ya, kemudian meninggalkan identitas-identitas yang ya seorang muslim itu. Nah, ini adalah gaya-gaya. Nah, jadi dabah di sini ini bisa dimaknai juga dua hal, sebagaimana tadi itu Dajjal. Jadi kalau bisa dimaknai lebih mudah difahami itu adalah peradaban, ya, peradaban manusia. Jadi peradaban yang membuat seseorang itu apakah bangga menjadi seorang mukmin atau bangga menjadi seorang yang tidak mukmin, begitu. Makanya tadi disebutkan annahu mu'minun. Jadi faman kana mu'minan ja'alat lahu alamatan yu'rafu biha annahu mu'minun. Wa man kana kafiron ja'alat lahu alamatan yu'rafu biha annahu kafiron. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian tidak bangga menunjukkan identitas kemukminannya, keislamannya. Yang bangga mereka itu adalah bagaimana menjadi seseorang yang keren lah, yang zaman now banget, begitu. Padahal kalau kita perhatikan zaman now itu belum tentu juga baik, modern itu belum tentu mengangkat nilai-nilai kemuliaan kadang-kadang. Nah ini. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, fenomena dabah itu adalah fenomena di mana peradaban itu menjadi sesuatu yang memang tolok ukur dari kebanyakan manusia. Ya, begitu. Orang cenderung menjadi bergaya hidup zaman now. Orang disebut sebagai orang modern. Orang kepengen dianggap sebagai seorang yang ya update, begitu. Model pakaiannya. Ya, terlepas apakah model-model pakaian itu sesuai atau tidak dengan syariat agama. Nah ini, sehingga dari sisi model pakaian, yang penting itu modis. Seorang perempuan ya yang berpakaian dengan cara menampakkan auratnya, itu bangga. Ya, jadi sudah dibawa ke sana. Ini fenomena dabah. Ya,
fenomena hewan yang tadi digambarkan itu. Hewan melata yang muncul dari bumi. Ya, dalam pengertian sekarang itu adalah ya tadi, peradaban yang memang sengaja didesain sehingga banyak anak-anak muda kita yang cenderung melakukannya, tertarik untuk ikut mengikuti model-model seperti itu. Sampai kemudian mengabaikan nilai-nilai kebenaran beragama. Ya, yang paling menonjol itu adalah pakaian tadi itu. Pakaiannya street ya. Padahal seorang perempuan yang memang seharusnya itu harus ditutupi. Kalau sudah begitu para mitra suara kiri, yang muncul adalah hilangnya rasa malu, dhihabul haya, hilangnya rasa malu dari kebanyakan manusia. Jadi orang sudah tidak lagi peduli, terserah kamu mau mengatakan saya Islam atau tidak. Jadi tidak, identitas keislamannya itu malah tambah ditutupi demi sebuah pengakuan bahwa dia adalah orang-orang yang modern, orang-orang yang tidak ketinggalan zaman, orang-orang yang kekinian banget. Nah, itu para mitra suara kiri. Jadi ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memberikan satu landasan, pondasi agama kepada anak-anak kita. Karena ini adalah metode baru ya yang akan muncul dalam rangka untuk mempercepat datangnya kiamat tadi itu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa kiamat itu tidak terjadi selama kondisi di bumi ini ya, orang-orang yang masih cenderung beragama kuat, adzan masih berkumandang di mana-mana, giat keagamaan itu semakin kuat masih sangat luar biasa. Itu tidak akan terjadi. Nah, kedekatan kiamat itu bisa jadi karena jauhnya orang mukmin atau muslim itu dari agamanya. Melalui apa? Ya pendekatan budaya itu. Melalui bagaimana menghembuskan kebudayaan-kebudayaan yang tidak islami. Nah, ini yang harus kita sadari, harus kita waspadai. Apalagi sekarang ini dengan adanya gadget, HP, sebuah model atau sebuah budaya peradaban tertentu manusia itu sangat mudah dihembuskan dengan media sosial, melalui TikTok, melalui Instagram, sehingga mudah merebak kemana-mana, mudah menyebar kemana-mana. Ini kita sekarang hidup dalam kondisi seperti itu. Maka para mitra suara kiri yang perlu kita waspadai adalah bagaimana membentengi pendidikan agama kepada anak-anak kita. Nilai-nilai agama ini perlu kita kampanyekan kepada banyak orang, sehingga itu bisa menghambat laju kemaksiatan yang secara masif, yang secara kuat terintegrasi di dalam bungkus yang namanya budaya dan peradaban itu. Sehingga para mitra suara kiri, rasa malu dari kebanyakan orang menjadi menipis. Lah kalau orang sudah tidak punya malu, maka orang itu tidak punya integritas. Orang itu sudah tidak mempunyai prinsip dalam hidupnya. Mengapa? Wong sudah tidak punya malu kok. Yang penting adalah dia dapat uang saja. Yang penting dia populer saja. Yang penting dia terkenal, tersohor. Kalau sudah tersohor, terkenal, viral, itu kan followernya banyak, kan dia mendapatkan uang itu. Nah, itu yang penting itu. Tidak peduli kemudian harus kehilangan jati diri. Baik jati diri dia sebagai seorang mukmin maupun jati diri dia sebagai kita sebagai bangsa ini. Jadi maka para mitra suara kiri, fenomena dabah ini adalah fenomena di mana seseorang kemudian akan teruji apakah kemudian seseorang itu masih
bangga dengan keimanannya, atau dia menjadi orang yang gak apa-apa, saya disebut apapun, cek kafir, cek apa ya, menjadi cuek saja. Yang penting kan happy, yang penting kan terkenal. Nah, ini yang bahaya. Ya, itu para mitra suara kiri. Nah, sesungguhnya itu sudah merambah, kiamat itu sudah mulai merambah dengan kuatnya kalau sudah fenomena itu yang terjadi. Nah, itu yang kedua. Wa min halan iku setengah saking alamatul qiyamah. Tulu usyamsi utawi muncule srengenge. Minal maghribi saking maghrib, saking arah barat, saking arah barat. Pak, maghrib itu barat, barat itu ya kulon kalau cara Jawa. Minal maghribi saking maghrib, yauman ing dalem sedina. Minal ayami saking piro-piro dino. Wayun sadulan den tutup hina idzin ing dalam dinane iku. Apa sing ditutup? Babut taubati, apa ya lawange taubat. Wala yuqbalulan ora den trima. Ya, apa ya taubat min ahadin saking wong suci. Para mitra suara Giri FM rahimakumullah. Tanda berikutnya dari kiamat itu adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Jadi nanti kalau sudah kiamat itu sudah tiba, sudah sangat dekat, akan matahari itu tidak terbit dari timur. Kalau sekarang kan biasa terbit dari timur, tenggelam di barat. Nanti akan ada sebuah ya keadaan di mana matahari akan terbit dari arah barat, sehingga pada malam hari kelihatan panjang matahari itu. Malam hari itu panjang. Banyak yang sudah menunggu-nunggu, wong sudah waktunya jam 4, jam 5 itu kan sudah mulai temaram matahari di fajar sodik subuh itu. Ya, semakin hari kan semakin terang dari timur, dari ufuk timur. Terus semakin kelihatan sinarnya matahari. Ini nanti akan ada kejadian di mana matahari tidak segera muncul, tidak datang-datang, tidak keluar-keluar, ya. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, ini jam berapa kok sek peteng gitu. Nah, kan ada HP pada telepon, bagaimana di tempatmu misalnya yang berada di belahan timur, sek peteng, tidak ada tanda-tanda siang. Orang sudah mulai panik, kok peteng terus, padahal sudah jam 8, jam 9, jam 10, kok masih peteng. Ya, di tengah paniknya kebanyakan manusia, ternyata dari arah barat itu muncul temaram, sinar. Ya, sebagaimana kalau pagi hari matahari itu mau muncul dari arah timur, kemudian sinar itu berada di ufuk timur, ini sekarang di ufuk barat. Ya, kemudian tambah lama tambah kuat sinar itu, dan akhirnya kelihatan matahari ya terbit dari arah barat. Kalau sudah seperti itu, ya ini kiamat juga sudah sangat dekat itu. Para mitra suara Giri, ini juga sesungguhnya mempunyai dua makna. Ya, ada yang berpendapat bahwa fenomena matahari terbit dari arah barat itu sesungguhnya juga bisa dimaknai bahwa pada saat manusia sudah menjelang kiamat nanti, banyak orang-orang yang cara berpikirnya terjungkir balik. Ya. Nah, apa terjungkir balik itu? Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Ya, yang tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan jadi tontonan. Nah, itu fenomena baru sebenarnya.
yang bisa difahami ke sana. Ya, kalau ini kayaknya barangkali sudah mulai ada tanda-tandanya ini. Jadi tidak hanya dimaknai matahari terbit dari sebelah barat secara zahir begitu saja. Itu memang iya, tapi sesungguhnya ini juga bisa dimaknai bahwa manusia sekarang atau manusia pada akhir zaman itu sudah banyak kehilangan prinsip-prinsip kebenaran. Karena sudah kehilangan prinsip kebenaran, tolak ukur yang tegas terhadap sebuah prinsip itu tidak ada. Begitu. Yang ada adalah kepentingan. Kalau sudah punya kepentingan, lah kepentingan itu mengarah kepada apa? Kepada materi kepentingannya. Ya, rata-rata begitu. Kepentingannya mengarah kepada posisi. Ya nanti walaupun muaranya tetap kepada materi ya, kepada ekonomi, kepada apa ya, kekayaan manusia. Jadi kalau sudah dengan kepentingan kekayaan, kepentingan harta, kepentingan dunia ini, orang tidak jarang kemudian kehilangan arah berpikir. Yang asalnya halal sekarang jadi haram. Yang asalnya haram kemudian jadi remeng-remeng atau menjadi halal, begitu. Nah ini kan, ya, kalau sudah terjadi begitu, mata manusia menjadi gelap, ya. Orang sudah tidak lagi punya malu, ya, dengan sebuah kepentingan itu. Makanya, naudzubillah para mitra suara kiri, fenomena kerusakan dari perilaku manusia pada umumnya, yang mengelilingi, yang mengitari, yang mendahului akan terjadinya kiamat tadi itu. Makanya kita berharap ya para mitra suara Giri FM, semoga Allah ya menyelamatkan kita ini ya dari hal-hal yang ya semakin menyebabkan kiamat itu tiba. Karena apa? Itu akan menyeret kita sebagai seorang generasi yang tidak baik jadinya. Akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang ketularan kufur kepada Allah. Naudzubillah. Makanya alhamdulillah kita sekarang ini masih seperti ini. Pada umumnya manusia masih dalam kondisi baik-baik agamanya, masih baik-baik perilakunya. Tapi sekali lagi masih ada PR kita. Bagaimana memikirkan anak-anak kita nantinya. Apakah mereka nanti bisa seperti kita? Artinya bisa memegang prinsip-prinsip ini, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Makanya kan Nabi itu memberikan ajaran doa kepada kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah itu. Ya Allah, tampakkan kepadaku bahwa kebenaran itu, yang benar itu benar, dan berikan kemampuan kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Ya, berikan rizki kepadaku untuk mau mengikutinya. Ya Allah, tampakkan kepadaku bahwa yang batil itu batil, dan berikan kemampuan aku untuk menghindarinya. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul. Karena akan ada saatnya di mana manusia itu kemudian melihat kebaikan, tapi malah dia tidak mau menjalankan kebaikan itu. Katut arus, ya, katut keadaan. Mengapa? Karena dia kehilangan prinsip. Yang ada adalah besarnya kepentingan tadi itu, sehingga lidahnya kaku untuk menyampaikan kebenaran. Ya, justru malah dia adalah mengamini dari sebuah kezaliman. Naudzubillah. Inilah fenomena dari dekatnya atau tanda-tanda dari semakin dekatnya hari kiamat. Dah, kita lanjutkan. Wa minha lan iku setengah saking alamatul qiyamah. Khuruju Ya'juja wa Ma'juja. Ya.
utawi metune Ya'jud dan Ma'jud. Ya, Ya'jud Ma'jud. Apa Ya'jud Ma'jud? Wa hum utawi Ya'jud Ma'jud iku jilun generasi minan nasi saking menungso. Aktsaru kang akeh-akeh apa ya menungso alfasada ing kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Fi zamanil ghabiri ing dalam zaman kang ya semakin silam ya. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini juga ya yang sangat mengerikan juga ini, yang harus kita waspadai juga. Akan muncul fenomena baru Ya'jud Ma'jud. Apa Ya'jud Ma'jud itu difahami sebagai sebuah komunitas manusia, generasi ya. Yang generasi itu akan memberikan pengaruh buruk. Ya memberikan influence atau pengaruh-pengaruh yang negatif. Pengaruh-pengaruh yang membahayakan bagi keimanan dan kebaikan manusia. Nah, ini berpadu dengan dabah tadi itu, berpadu dengan keadaan budaya, akan berkolaborasi ya, katakan begitu, dengan semakin hilangnya prinsip manusia. Nah, kalau sudah demikian, masya Allah, ya semakin dekat saja kiamat itu. Nah, sampai di sini digambarkan walamma wasola lan ari kalane wis nyampe ila nahiyatihim ing dalam keluane menungso apa Dzulqarnaini ing Dzulqarnain. Apa ya Dzulqarnain? Syakka mongko padha mengadu minhum saking menungso jiranuhum apa ya tangga-tanggane menungso ilahi maring Dzulqarnain. Ya, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Nah, ini ada sosok baru yang diceritakan yang mengiringi nanti terjadinya kiamat itu. Siapa sosok baru itu? Yaitu Dzulqarnain. Ya, ini yang Dzulqarnain ini diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi mulai ayat yang ke-83 ya sampai 101 ya kalau tidak salah itu. 83 sampai 101. Ya, Allah menyampaikan. Jadi ini adalah fenomena sosok ya yang memang mengiringi terjadinya tandanya hari kiamat itu sendiri. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Kahfi ayat 83. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Qul sa'atlu 'alaihim minhu dzikra. Wa yas'alunaka lan padha takon ka ing sira Muhammad 'an Dzulqarnain tentang Dzulqarnain. Qul mongko ngucap sapa ya sira kabeh saat lu alaikum, saat lu bakal nyeritakno sapa ya ingsun alaikum ing atase sira kabeh minhu saking Dzulqarnain dzikra ya tentang cerita benarnya Dzulqarnain. Jadi ini sudah dibuka oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Yang ini menjadi sosok penting juga yang nanti akan dimunculkan oleh Allah mengiringi tanda-tandanya hari kiamat. Nah, para mitra Suara Giri FM rahimakumullah. Jadi tanda-tanda itu yang memang ini nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang Dzulqarnain ini karena waktunya yang sangat mepet. Yang intinya yang kemudian kita perlu garis bawahi adalah di antara sekian banyak tanda tadi, mulai tanda dari Dajjal muncul, kemudian Dabah ya, kemudian matahari yang terbit dari arah barat ya, itu semuanya bermuara
kepada bagaimana kita perlu membentengi anak-anak kita. Sehingga pada zaman akhir, pada mendekati kiamat, anak-anak kita ini menjadi benteng seharusnya yang bisa menghambat terjadinya kiamat. Kalau mereka tampil menjadi seorang yang solih, menjadi orang yang memiliki keimanan yang tangguh, yang mereka pada saatnya akan menghambat kebinalan dari Dajjal, akan menjadi pejuang yang akan menghalangi dari peradaban yang sudah semakin rusak, akan menancapkan prinsip-prinsip penting agama itu. Siapa itu? Yaitu orang-orang atau anak-anak kita, generasi-generasi kita yang memiliki ketangguhan dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya para mitra Suara Kiri tidak lain adalah bagaimana kita sekarang ini mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Kita pondokkan mereka, kita ajari mereka untuk ngaji Al-Quran, kita ajari mereka semuanya tentang bagaimana menghormati, menghargai, bagaimana kemudian mereka memiliki prinsip-prinsip hidup, menghargai orang tua, menghormati yang lebih tua, itu semuanya yang bisa membuat peradaban Islam ini menjadi semakin lebih kuat, atau setidaknya bertahan, bisa menjadi baik, tidak sampai diserang oleh gelombang dan fenomena buruknya peradaban yang dibawa atas efek semakin dekatnya dengan hari kiamat itu sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan para mitra Suara Kiri FM ini menjadi inspirasi untuk kita semangat mendidik anak-anak kita dengan pengetahuan dan pendidikan agama. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga kita, anak-anak kita dan generasi kita untuk tetap menjadi orang-orang dan generasi yang beriman kepada Allah Ta'ala, sehingga kiamat bisa kita tahan dengan perilaku-perilaku dan prinsip-prinsip yang mulia yang diajarkan dalam agama kita ini. Hanya Allah yang bisa membantu dan menolong kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.